Ya. Jadi dalam ayat ini Allah itu sudah memberikan apa? Memberikan clue, ya, petunjuk kepada Nabi tentang apa yang harus dijawab ketika ada orang bertanya tentang Tuhan. Soalnya memang revolusioner ya. Sampai ada pertanyaan begini. Ya Muhammad, wong kami ini ya, Tuhan kami itu banyak saja kadang merasa belum cukup. Tuhan yang banyak itu loh kadang merasa belum cukup. Lah kok kamu malah ngajak Tuhan satu saja itu, ya opo, logikanya gimana? Sampai bertanya gitu. Saking apanya? Saking revolusionernya, saking radikalnya pemahaman yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak hanya dalam hal fikih, ya, dalam hal tata kehidupan, tapi juga dalam hal tauhid seperti itu. Ya, dalam hal ideologi paling dasar, ya, yang paling fundamental, yakni tentang ketuhanan. Mereka bertanya begitu. Kenapa? Karena orang Arab itu waktu itu ya, itu setiap kebutuhan itu dibuatkan Tuhan. Jadi setiap kebutuhan atau setiap sisi sektor kehidupan itu dibikinkan Tuhan. Misalnya sektor ekonomi itu ya. Sektor ekonomi ya ada Tuhan tentang sektor perdagangan ya ada dewa tentang perdagangan. Jadi setiap kali mereka mau dagangan gitu, ya mereka menyembah atau berdoa kepada Tuhan khusus tentang perdagangan. Jadi dewa tentang pernikahan atau percintaan ya ada sendiri, dibuatkan sendiri, bahkan dibuatkan simbolnya patung gitu ya. Dewa tentang kesehatan ya dibuatkan sendiri, dewa tentang kesehatan. Jadi kalau pas sakit ya berdoanya sesajen atau memujinya ya kepada dewa kesehatan. Dewa tentang pendidikan ya dibuatkan sendiri, gitu ya. Buatkan sendiri tentang pendidikan. Sehingga ada apa? Jadi tiap dewa itu, tiap kebutuhan itu ada dewanya masing-masing. Nah ini yang membuat akhirnya mereka merasa bahwa setiap kebutuhan itu ada dewanya. Sehingga apa? Tidak heran kalau di sekitar Ka'bah itu ribuan patung. Ratusan bahkan mungkin ribuan. Sudah begitu pun kadang bani tertentu ya bikin patung sendiri. Misalnya patung tentang dewa perdagangan ya antara patungnya Bani A sama Bani B beda lagi. Beda. Nah, gitu. Nah, sehingga tapi mereka masih menganggap bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Cuma Allah itu kan harus diterjemahkan, intinya gitu. Sehingga tidak bisa hanya dengan satu Allah saja, tidak cukup Muhammad gitu loh. Nah, ketika mereka bertanya banyak hal, maka Allah menyatakan ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau mereka bertanya, terus Tuhanmu yang namanya Allah itu yang gimana, Tomat? Bentuknya, wujudnya, tempatnya seperti apa, di mana? Terus kalau kami mau menyembah apa itu gimana caranya? Itu kan. Maka pertanyaan itu, kalau hamba-hambaku
bertanya tentang aku, maka Muhammad jawablah fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Sesungguhnya aku dekat. Tidak perlu dijawab Tuhanmu itu terbuat dari apa, tidak usah dijawab. Tidak usah dijawab. Di mana Tuhanmu, pokoknya dekat. Pokoknya dekat. Nah, ini yang menjadikan keunggulan dari Tuhan kita, tanpa harus kita menghina Tuhan agama lain. Ya. Jadi Allah itu dekat. Penjelasan tentang Allah itu dekat. Ya. Penjelasan tentang Allah itu dekat. Memang harus dipahami dengan keimanan, ya. Karena apa? Gini. Ketika kita bicara Allah dekat, itu sudah menunjukkan dan juga menjawab berbagai polemik misalnya. Ada yang mengatakan Allah di sana, duduk di singgasananya, di arsy. Singgasananya Allah itu di sana. Ya memang ada. Allah itu tsummastawa 'alal arsy. Allah bersemayam di arsy. Lah ya kita misalnya kemudian memahami ayat itu hanya secara lafal letterlexnya saja, bahwa Allah itu bersemayam, duduk. Kalimat bersemayam, kalimat duduk itu kan menunjukkan Allah itu bertempat. Allah itu membutuhkan tempat, ruang. Nah ini aja sudah mengkerdilkan Allah loh ya. Mengkerdilkan Allah. Karena kalau tsummastawa 'alal arsy atau kemudian 'alal kursi, ya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, itu kemudian diterjemahkan hanya seperti kursi singgasana yang lahir. Itu kemudian diterjemahkan Allah duduk seperti itu, malah pertama malah mengkerdilkan Allah, seolah-olah Allah itu butuh tempat. Lah berarti logikanya kalau Allah duduk di satu tempat, lalu di luar tempat duduknya Allah itu ada siapa? Tidak mungkin. Itu berarti sudah menyalahi sifat Allah yang lain. Apa sifat Allah yang lain? Allah tidak membutuhkan tempat. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan masa. Masa partikel penyusun sesuatu. Allah tidak dibatasi oleh itu. Allah itu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Memenuhi langit dan bumi. Tidak ada ruangan kosong yang tidak ada Allah di sana. Allah di mana-mana, tapi bukan berarti Allah itu banyak. Allah itu esa, memenuhi jagat semesta. Memenuhi jagat semesta. Sudah, berarti karena memenuhi jagat semesta, ya dekatlah. Ya dekatlah. Itu. Jadi berkali-kali itu. Nah, kalau kita lihat Allah itu dekat, sedekat apa? Nah, coba kita buka ayatnya ya. Allah itu sedekat apa? Allah sudah menyampaikan juga bahwa aku ini sangat dekat kepadamu. Coba dibuka dalam surat Qaf ayat ke-16. Yang tadi belum baca ya. Gantian sekarang yang tadi belum baca. Yang sudah baca kasih kesempatan. Moga. Surat Qaf ayat ke-16. Silakan. Sudah ketemu? Surat Qaf ayat ke-16. Oke. Izin, Gus. Izin. Oh, Silakan, Mas Sandra. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya,
dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Shadaqallahul Adzim. Nah, itu. Sesungguhnya, kata Allah, aku ini dalam surat Qaf ayat 16 tadi, lebih dekat daripada urat leher manusia. Loh, urat leher manusia itu di mana tuh loh? Di sini loh. Urat leher itu di dalam. Lah, sekarang pertanyaannya, kalau Allah itu lebih dekat daripada urat leher, ya, kalau Allah itu lebih dekat daripada urat leher, ya, bentar. Halo? Suara saya bisa dengan jelas? Oke. Jadi, kalau Allah seperti yang dibaca Mas Chandra tadi, penjelasan dari ayat 186, kita buka ternyata di surat Qaf. Kalau jawabannya fa inni qarib, aku ini sungguhnya dekat, berarti Allah sangat dekat. Nah, menunjuk lagi bahwa kalau Allah itu dekat, bukan Allah itu di atas sana. Waduh, udah nggak karu-karuan. Surat Qaf ayat 16 menyatakan, fa inni qarib tadi itu diterjemahkan bahwa aku lebih dekat kepada manusia daripada urat leher manusia sendiri. Nah, ini aja udah memberitahu kita betapa dekatnya Allah. Kalau urat leher itu sudah di dalam, lah kok Allah lebih dekat lagi, berarti kan Allah tidak dibatasi oleh kulit dan daging kita. Allah dekatnya itu tidak dibatasi oleh, tadi itu saya sampaikan, tidak dibatasi oleh ruang, masa, dan waktu. Allah itu tidak dulu dan tidak sekarang. Allah itu yang awal wal akhir. Allah itu yang memulai dan yang mengakhiri. Allah itu tidak bisa diterjelaskan gitu loh ya dengan kata-kata, karena kata-kata dan logika kita itu sangat terbatas untuk menjelaskan Allah. Makanya jawabannya singkat, fa inni qarib, dan aku lebih dekat daripada urat leher manusia. Jadi surat ke-50 atau surat Qaf tadi itu memberi kita jawaban wes. Ah, makanya ada jawaban gini, kata Allah dalam lewat sabda Nabi bahwa la tafakkaru fi dzatillah, gitu ya. Jangan kamu berpikir atau berdebat atau mencoba menganalisis tentang zatnya Allah. Allah itu di mana, terbuat dari apa, dan sebagainya. Tidak usah. Nah, kalimatnya tafakkaru fi khalqillah. Kamu itu berpikir atau bertafakur tentang ciptaan Allah saja. Nggak usah berpikir tentang zatnya Allah. Zatnya Allah itu kan berarti tentang Allah di sebelah mana, di singgasana, atau Allah itu terbuat dari apa. Kalau ada di situ misalnya Nabi Muhammad tak sering bersumpah dengan kalimat begini, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat Allah yang jiwaku ada di tangannya. Nah, kalimat biyadihi, di tangannya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau kita ngomong tentang zat Allah lah ya, terus tangannya Allah itu seberapa? Gimana bentuknya? Kan terus nggak boleh itu. Ini kalimatnya gitu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah. Berpikir saja tentang ciptaan Allah. Tentang makhluk Allah. Wih, betapa indahnya burung-burung itu. Bentuknya, warnanya, kicauannya. Wih, besarnya gajah. Subhanallah. Itu kan? Allahu Akbar. Ketika kita melihat paus biru misalnya.
yang panjangnya 32 meter atau 40 meter. Nah itu membuat kita, Masya Allah, Subhanallah, dan seterusnya. Nah, ini makanya orang-orang Arab juga tanya, ketika bertanya kepada Muhammad, saya jawab aja, fa inni qarib. Aku ini dekat kok. Dan dijelaskan dalam surat Qaf tadi, dekatnya lebih. Jadi makanya Pak Guru Mokhtar ngajarin kita itu loh. Pak Guru Mokhtar ngajarin kita diibaratkan seperti ikan di dalam air. Kemanapun ikan berenang diliputi oleh air. Tapi si ikan nggak merasa kalau dia diliputi, digenangi oleh air. Itu contoh yang pas banget. Ya. Jadi kita berdiri, duduk, berbaring ini digenangi oleh keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah. Kebesaran, kekuasaan Allah. Tidak ada ruangan kosong. Jadi kita duduk berbaring ini dalam genangan keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah. Malah, ayo kita rasakan itu. Untungnya Allah tidak berbentuk benda padat. Kalau Allah berbentuk benda padat, kita nggak bisa bertempat. Nggak bisa bertempat. Ya misalnya aja kayak apa ini, ikan tadi itu. Lalu airnya itu menjadi es gitu. Kita ikan nggak bisa berenang. Nah kita itu seperti itu. Nah malah kalau misalnya kayak gini, seperti Allah lebih dekat daripada urat leher itu, seperti spon itu. Kalau spon itu dimasukkan ke dalam air itu kayak nembus ke dalam spon-spon itu, ya kan? Kalau air itu nembus ke dalam spon-spon itu, masuk meresap. Nah, padahal Allah itu tidak seperti air, tidak seperti itu. Mukhallafatul lil hawadisi, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun. Jadi kita, kalau tadi misalnya Pak Guru menggambarkan seperti ikan dalam air itu bukan untuk menyamakan zat Allah dengan air, enggak, untuk membuat kita mudah saja memahami. Itu. Jadi ini saya tunjukkan ya biar kita ikan di dalam air itu ya. Nanti setelah itu kita lihat ikan di dalam spon ya, spon dalam air. Jadi kalau kita lihat ikan berenang, misalnya, Saman mau lihat ikan apa? Hiu, paus, atau ikan apa, Saman? Mau lihat ikan apa, Saman? Ini bukan pelajaran ikan-ikan seperti biasa nanti dikasih sepeda itu, enggak. Mau lihat ikan apa, Saman? Kita lihatkan. Ikan dari Madiun itu ikan apa, Pak Yoyo? Sekarang sudah jarang disambangi kok, Pak. Jadi ikannya banyak yang ya wes tak tunjukkan ikan ini aja ya. Mas Ayu. Waduh, lagu-lagunya gini. Wah. Nah, jadi ikan ini dia berenang di dalam ini digenangi oleh air. Tapi si ikan nggak merasa. Kita itu duduk berdiri berbaring digenangi. Makanya ketika kita itidal dari kok sami Allah liman hamida, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati menunjuk ke atas Allah memenuhi langit, wa mil'ul ardi menunjuk ke bawah Allah memenuhi bumi. Tidak ada ruangan kosong gitu. Nah ini yang harus kita rasakan. Fungsinya kalau kita dekat sama Allah, hilang sifat iri, dengki, hasud, amarah, dendam, ini hilang. Berganti jiwa kasih karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka orang yang dekat kepada Allah akan tergulari jiwa Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Kita jadi penuh kasih kepada sesama. Sampai Pak Guru mengibaratkan seperti orang yang dekat dengan penjual minyak wangi, maka dia akan terolesi minyak wangi atau minimal mencium bau wangi. Dan pula kalau kita muqarrab kepada Allah, maka kita akan terrahmati dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, yakni penuh kasih. Jadi bohong orang yang sudah sholat, udah segala macam, tapi pelit, nggak kasih sama sesama. Itulah dalam Al-Quran disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, kamu tahu tak orang yang mendustakan agama.
yaitu orang yang fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardi anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak menyeru memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat tapi sholatnya tidak berdampak pada perilakunya, ya. Jadi itu yang menjadi pelajaran kita dari fa'inni qorib. Lalu selanjutnya dulu, uji budak watada'i da'ani. Maka berdoalah, ya. Aku ini mengkabulkan hamba-hambaku yang berdoa. Pokoknya kalau hambaku berdoa, aku kabulkan. Itu kata Allah. Kalau hamba-hambaku berdoa, aku kabulkan. Cuma ya berdoa beneran. Loh saya sudah berdoa kok yang nggak dikabulkan. Gitu. Jangan bicara sudah kalau berdoa. Ini loh. Idza da'ani. Idza da'ani. Kalau dia berdoa kepadaku. Nah, kalau dia berdoa tapi syarat doa itu jelas. Syarat beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan tentang syarat doa, ya. Syarat doa itu tidak ada sudah, misalnya. Artinya doa itu harus benar-benar dilandasi dengan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan kamu itu meminta pertolongan kepada Allah itu dengan sholat, dengan doa, dan dengan sabar. Nah, sabar itu tidak ada ujungnya, ya sabar. Wong Allah itu bukan pembantu kita yang kemudian sekali minta langsung dicukupi, ya jangan gitu. Kan gitu. Itu urusan Allah, kapan tidak dikabulkan itu urusan Allah. Ya. Jadi ketika sudah dikabulkan, maka kamu itu mbok ya falyastajibuli, kata Allah. Kalau aku mengkabulkan panggilanmu, maka ya mbok kamu itu mengabulkan panggilanku, kata Allah. Maksudnya apa? Ya kamu kan menyeru aku untuk memenuhi ini itumu, apamu, kebutuhanmu. Ya mbok kamu itu ketika tak seru ya kamu ya memenuhi panggilanku toh ya. Nah, ini yang membuat manusia tidak adil. Kalau teriak-teriak kepada Allah, ya Allah, berilah aku, berilah ini. Begitu diberi, Allah baru minta, hei manusia, sholatlah tahajud, kemarilah. Males Gusti. Ah ini manusia ini. Nek celuk-celuk njaluk. Kalau panggil-panggil minta ditoleh, tapi kalau Allah manggil nggak ditoleh. Sampean itu mau enaknya sendiri. Maka falyastajibuli itu maksudnya Allah begitu. Kalau aku ini memabulkan panggilanmu, mbak ya kamu itu mengabulkan panggilanku. Itu maksudnya falyastajibuli itu. Maka balasannya juga gitu. Kalau kamu itu selalu memenuhi panggilanku, maka aku pun akan selalu memenuhi panggilanmu. Gitu aja, simple. Kayak kalimat yang kemarin kita pelajari. Fadhkuruni fadhkurkum. Adhkurkum, kata Allah. Kamu itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Gitu kan. Gitu. Tapi kalau kamu nggak ingat kepadaku, ngapain aku ingat kamu? Kan gitu. Ya. Tuh. Oke. Kalimat selanjutnya, wal yu'minu bi, dan kamu berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar kamu itu mendapatkan kebenaran, agar kamu mendapat petunjuk dalam kehidupanmu itu. Jadi yarsyudun itu mendapat petunjuk, mendapat kebenaran. Supaya kamu itu hidupnya terarah, nggak ngawur. Oke. Dah, sampai di situ. Nah, ini yang kita tadi fa'inni qorib, Allah lebih dekat daripada urat leher tadi. Coba bisa dijelaskan sebenarnya. Jadi minimal seperti spon kayak gini nih ya kan. Kalau spon kayak gini ini kan, nah ini kan air ya di dalamnya ini, di dalam aqua ini kan kerudung-kerudung masuk semua air ke dalam spon ini.
Nah, sehingga kalau Allah berfirman di situ di surat Qaf ayat 16 tadi bahwa aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat leher kamu, sementara urat leher itu di dalam sini. Ya, ini menunjukkan ya kalau kita lihat ini kan ikan ya, ikan dalam air, diliputi digenangi oleh air. Tapi kalau kita lihat ini spon ini justru masuk ke dalam sana airnya, masuk ke dalam sini. Nah, Allah juga demikian. Allah itu zat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah malah tidak seperti air ya, maksudnya itu tadi hanya untuk menggambarkan, malah jauh lebih itu. Kalau bisa saya ibaratkan juga seperti sinar alfa ya. Ada 3 jenis sinar itu, sinar alfa, beta, dan gamma. Kalau sinar alfa itu kertas itu bisa tembus ya, kertas itu bisa tembus. Malah kalau sinar gamma atau sinar X itu, sinar beta ya atau X itu daging ini tembus kayak ronsen itu ya. Buat sinar ronsen, daging dan kulit ini kan nggak menghalangi, ya kan? Akhirnya bisa melihat jeruan-jeruan. Nah, pernah di ronsen enggak? Ada di Ndelopo ada ronsen, ada ya, ada. Nah itu Pak Wahyu pernah nggak lihat ronsen? Foto. Jadi di ronsen itu nggak kelihatan daging dan kulit ini. Itu berarti buat sinar ronsen daging dan kulit nggak ada. Malah kalau sinar gamma itu tembok tembus loh. Artinya partikel penyusun tembok atau besi itu nggak ada buat sinar gamma tembus. Apalagi sinar Allah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, pencipta alam semesta, tentu jauh lebih dari itu semua, sehingga tembus seluruh jasad ini tidak ada buat Allah, itu ya. Manusia ini sebenarnya wujud keadami seperti tidak ada. Tapi kita nggak usah berpikir tentang zat Allah itu ya. Kita berpikir tentang apa dampak kalau kita dekat kepada Allah, apa manfaat kalau kita dekat sama Allah. Tadi diterangkan Pak Guru, nanti kita kemudian menjadi jiwa yang penuh kasih ya. Jadi, nah itu kalau dalam surat Qaf, cuma manusia itu dalam surat Al-Waqi'ah disebutkan. Kalau dalam surat Al-Waqi'ah itu disebutkan bahwa iya memang aku ini dekat kepada manusia, cuma manusia itu enggak ngerasa. Manusia enggak merasa, lah itu loh manusia. Kalau itu kan tadi aku lebih dekat kepada manusia, lebih dekat daripada urat leher. Nah kalau di dalam surat Al-Waqi'ah itu dijelaskan bahwa aku lebih dekat kepada manusia, cuma manusia itu enggak ngerasa. Enggak ngerasa kalau aku dekat. Itu dalam surat Al-Waqi'ah, coba dibuka ayat 85. Ayo yang belum baca tadi, gantian. Ayat 85 surat Al-Waqi'ah. Kalau tadi surat Qaf kan ayat 16. Nah, ini surat Al-Waqi'ah ayat 85. Kalau yang tadi kan kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Berarti Allah tahu. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lebih dekat daripada urat leher berarti tembus di dalam. Nah, di surat Al-Waqi'ah ayat 85 dijelaskan. Monggo, siapa yang belum baca, gantian. Silakan Pak Wi. Gus. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Nah, ini. Kalau tadi surat Qaf baru menyatakan lebih dekat, maka dalam surat Al-Waqi'ah yang dibaca Pak Wi tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku, kata Allah, kami ini lebih dekat kepada kalian daripada urat leher, daripada apapun tadi, tapi walakin la
tubsirun. Kalian tidak tahu, tidak nyadar, tidak ngerti. Nah, pas seperti analogi yang dibuat Pak Guru Muhtar tadi, ikan berenang dalam air itu cuma ikan tidak merasa kalau digenangi diliputi oleh air. Lah manusia ini duduk berdiri berbaring berjalan dalam genangan keagungan kebesaran Allah, tapi sering nggak merasa kalau digenangi keagungan kebesaran Allah, nggak ngerasa. Kalau Allah itu dekat nggak merasa, tapi kalau duitnya dekat kroso, ya kan, ya kan. Kalau duitnya itu di dompet apa di lemari, ingat ya. Kalau lagi jauh dari duitnya, ingat. Tapi kalau jauh dari Allah, tidak ingat. Padahal Allah itu dekat sekali. Allah itu dekat sekali. Ya. Nah, ayo kita ngerasa kalau gitu. Oke, dari pelajaran hari ini, kalau kamu ingin dikabulkan Allah, ya kabulkan juga panggilannya Allah. Jangan kok nanti ketika doa dikabulkan, terus sudah nggak berdoa lagi. Biasanya manusia gitu. Nah, kita enggak. Ayo kita kabulkan panggilan Allah, maka panggilan untuk berjihad, panggilan untuk bersedekah, panggilan untuk berdakwah, macam-macam panggilannya Allah itu ya. Panggilan untuk sholat, ngaji, tahajud, puasa, macam-macam, bertutup aurat, itu panggilan-panggilan Allah. Ayo kita penuhi, supaya Allah juga memenuhi panggilan-panggilan kita. Sebaliknya ketika kita diberi oleh Allah kabulan doa, ayo kita kabulkan semua perintahnya Allah, kita tinggalkan seluruh larangan. Oke, saya rasa itu. Enggak, kalau ada yang mau ditambahkan sebelum selesai. Besok kita libur ya. Hari Jumat, insya Allah ketemu lagi hari Sabtu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Semangat, optimis. Hari Kamis, ayo kita ajak berbondong-bondong dulur kita untuk mendapatkan rahmat Allah berupa ngaji gini, dapat pahala, dapat ampunan, insya Allah juga dapat bimbingan Allah dalam siratal mustaqim ila akhiri hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadita astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وذل حسدنا من الجن والشياطين سمك فربنا نجنا والانس. اللهم رفع درجاتنا في الدين والدنيا والاخره وحسن خاتمه. ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ونسلم لك. ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا. اللهم فتحنا باب السماء باب رحمتك. اللهم انزل علينا رحمة بعدد القدر الأفضل. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل بك ولنحبك. اللهم اجعلنا حبك وحبك. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله